Alhamdulillah, la isani maskulahu atau fiki asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwati fillah, di kesempatan ini di sore dan di malam juga kita alhamdulillah sorenya tadi cerah, malamnya ini juga hanya turun hujan sedikit ya, dan baru selesai barusan tadi Isya ya, yang alhamdulillah juga syukur kita dalam keadaan yang saat ini juga dengan iman yang Allah beri gitu ya, walaupun tentunya juga yang pasti ada ujiannya, hanya saja kembali lagi kita dalam majelis ya, karenanya yang tadi bagaimana pengumuman ya, ada yang meninggal di Jamiah Muhajirin ya, di RT 4 ya. Terus juga bagaimana kemarin juga salah satu jemaah di PDAM ya meninggal, suaminya gitu ya, dan dikuburkan di Garut ya. Maka ini tentu semakin menyadarkan kita ya, tapi bukan suatu hal yang terus jadi hal yang mengerikan ya, dan kan kita terus menjadi orang yang solih, yang senang sebagai orang yang mukmin karena merindukan yang namanya husnul khatimah ya. Jadi itu yang dirindukan ya, yang husnul khatimah, istirahat ya yang baik ya dari kesusahan duniawi dan merupakan kemenangan, karena langsung ya nantinya surga sudah dijanjikan gitu ya. Kalau mendadak ya kadang jadi kesenangan buat mukmin, kadang jadi kesusahan juga buat yang durhaka ya, yang fasik gitu ya. Tuh, yang mukmin, nah kadang kita rasakan kesulitan, tantangan di kehidupan dunia ini ya, sulitnya, kehilangannya, beratnya, pikirannya, kadang aduh malnya ada saja gitu ya, dan jiwanya kadang karena dunia gitu ya, tentu nama ya, karena dunia, dunia yang aduh ya seberapa lah gitu ya, sebenarnya dunia itu gimana sih gitu ya, ya mikiran dunia gitu, inilah hidup di dunia gitu ya, ya emang gitu hidup di dunia gitu. Jadi jangan, kalau kita ingin menambahkan nyaman bahagia selamanya ya, bahagia selamanya dan bahagia terus menerus berarti bukan di dunia. Asli betul ya. Jadi kalau kita ingin bahagia selamanya, nanti bukan di dunia, di akhirat nanti ya, di surga.
gitu. Jadi bahagia selamanya teh apa sih? Bahagia selamanya nah cukup ke bumi gitu ya, rumah cukup. Apakah itu bahagia selamanya dengan rumah, dengan harta, dengan alat kendaraan, komunikasi, jadi semuanya lancar ya. Tapi kalau misalnya ludes saja gitu semuanya, gimana kalau ludes semuanya? Jangankan ludes semuanya, salah satu aja ludes gitu ya, misalnya yang ludes ya. Apa dulu Pak? Mau HP dulu? Oh ya boleh lah, HP lah. HP ya, ya ini lah gitu ya. Memang kadang yang namanya komunikasi itu berat ya, kalau kita tanpa sebuah alatnya itu ya gitu. Dan waktu kehilangan itu saya juga pernah merasakan tuh ya, sampai 2 hari tidak pulang gitu ya. Dulu gitu ya, ketika itu kehilangan, dan tadinya mau di muhajirin ya dibatalin gitu ya, tunda dulu lah gitu hari Jumat ya, kan sampai 2 harinya gitu ya. Dulu tentu merasakan sebelum ada yang namanya lebih terkenal Android gitu ya. Nah berjadwal lah gitu, memang terpikirkan tuh ya. Itulah manusia terkadang kan ya, dan memang pikirnya karena pikir apa dunia ya. Ketika ludes rumah, emang ke rumah bagus kabeh gitu. Udah ludes rumah mah terus lain, udah semuanya sudah ini ya. Aduh, Allah, itu banyak tuh ya di swasta ya. Karena emang daerahnya, tapi emang daerahnya udah nyaman kaya gitu ya. Tapi ketika adanya banjir, adanya petir, adanya hujan ya, apa, jadi semuanya ludes. Kan hanya ludes, sebagiannya aja paling retak dan sebagainya gitu. Itu aja dah gimana gitu ya gitu. Ya, karena mikirkan apa dunia, ya masih mending gitu ya. Kalaupun ada yang hilang lah, tidak seberapa juga gitu, ada kehidupan gitu ya. Nah, insya Allah itulah kan dunia berakhir, nggak pernah berhenti-henti, nggak pernah beres, nggak pernah selesai gitu ya. Pikiran akhirat gitu. Nah, gitu ya. Jadi kan kalau orang ngomong kapan ketika kesulitan ini beres semuanya, nanti aja gitu. Kalau mau bahagia semuanya di surga. Udah kata Imam Ahmad, kapan nanti istirahatnya? Udah kematian ya, beres udah kematian istirahat dari kesusahan dunia. Udah itu kata Imam Ahmad ya. Kalau orang durhaka gimana? Aduh liar semuanya, kan dia carinya kekayaan, terus dia dapat kaya itu ya, tapi kan dia belum cukup juga gitu ya. Dia nggak kadang pikiran infak atau gimana gitu ya, udah aja ngoleksi kekayaan gitu ya. Atau kadang meninggalkan kewajiban pas saatnya meninggal dari itu. Udah gimana ya, apa yang didapatnya gitu ya, yang meludeskan semuanya itu apa? Kematian ya, kematian bukan kehilangan. Kalau kehilangan ya kita masih bisa menapaki jalan di dunia ini. Jadi kalau sudah kematian, nah, sudahlah gitu ya.
Nah, ini ada hadis juga nih yang mendukung dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sabda, ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya kematian yang dirindukan secara umum adalah kematian. Dirindukan itu apa? Bukan ingin mati gitu ya, bukan. Tapi apa? Kematian orang soleh. Kalau orang soleh kan ingin bersegera dibawa ke kubur. Ya kenapa? Setelah itu kan nantinya bisa jadi istirahatnya gitu ya. Masa istirahat nanti dia setelah masa hidupnya di dunia, maka istirahatnya itu dipenuhi dengan kebaikan ya, dan itu adalah kemenangan bagi orang mukmin ya. Kalau orang yang mendadak ya, walaupun mereka saat itu juga dalam kondisi apa itu namanya, menjalankan kewajiban ya, menjalankan kewajiban, tapi itu adalah kesenangan ya, makanya akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Apa itu sebenarnya? Dalam surah Ali Imran yang hafal, kalau nafsin dha'iqatul maut, terus ya kawan zuhya anin narina itu wal jannat apa konfas, nah gitu kan gitu ya, gitu. Nah siapa yang dijauhkan, yang dihindarkan dari neraka ya, dan masuk ke surga, itu adalah kemenangan tuh. Ini kemenangannya bukan di sekarang, bukan di dunia, nanti di akhirat ya, akhirat kemenangan yang sesungguhnya itu ya, yang abadi. Sekarang mah menang, menang, besoknya menyesal lagi gitu ya. Coba melihat kalau orang-orang kayak di Eropa, mereka itu stresnya minta ampun sebenarnya, stresnya minta ampun. Lalu mereka punya kekayaan ya, punya gemerlap dunia, mereka stres aslinya gitu ya, itu stres ya. Stres apa? Untuk menjaganya, untuk menjaga harta itu stres, minta ampun stresnya ya. Kalau kita yang stresnya ya mesti seberapa lah, nggak seberapa gitu stresnya gitu. Kalau mereka makanya orang-orang seperti itu nggak pernah tenang. Kadang kita kalau stres, ya udahlah, hanya sekejap saja gitulah gitu. Puyeng hanya sekejap. Tapi mereka itu, aduh, karena apa yang dijaganya itu khawatir hilang. Nah, benar-benar yang jaganya itu ya. Sampai mereka nggak bisa tidur. Kita masih bisa tidur gitu ya. Apa coba orang Jepang, bahkan banyak ya di antara mereka apa? Bunuh diri. Ya, gitu. Nah, bukan semuanya mudah ketika kaya, enggak ya. Ketika semuanya ada, apakah itu mudah? Enggak juga sebenarnya ya. Bisa menolong orang? Enggak juga ya, kecuali benar-benar diberikan kesadaran dan ya itu ketakwaan yang benar-benar yang sudah kuat keimanannya gitu ya. Ya Nabi Sulaiman itu udah kuat keimanannya gitu ya. Ya orang, kita dicepet sedikit juga udah gimana gitu ya. Dicepet sedikit juga mau mencapai keimanan segala Nabi Sulaiman. Aduh ya Allah. Jadi sudahlah gitu ya. Maka kan benar kan, tidak ada kehidupan kecuali apa? Di akhirat ya gitu.
gitu ya, menunjukkan kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Dan indikasi kalau bagi seorang mukmin itu adalah pengharapan mereka gitu ya, dalam husnul khotimah ya. Ya karena walaupun menjalankan kewajiban saat itu dia mati, ya sudah, dia bersyukur ketika itu matinya dalam keadaan sujud, matinya dalam keadaan nurut ilmu walaupun tabrak di jalan gitu, gitu. Tabrak di jalan teh matinya mengenaskan, tragis enggak juga gitu ya, karena dia menurut ilmu. Nah ya, jadi bersegeralah kalau orang yang soleh itu ya, ya apa, dibawanya nanti ke tempat peristirahatan gitu ya. Nah ini menekankan buat kita ya, agar menganjurkan juga ya, saat itu pula mengharapkan pertemuan dengan Allah ya, kan ada doanya yang sudah kemarin di itu ya, sudah diucapkan belum doanya, belum, nanti diulang-ulang lagi gitu ya, di mana doa melihat wajah Allah. Nah, belum ada, lupa lagi lah, jangan email Allahumma inna as'alukal jannah gitu ya, gitu ya. Ya yang dikeluarkan aja keimanan dan kesabarannya gitu ya. Dan ya, kalaupun santak melakukan dosa setelah terus menerus kita beristighfar ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua ya. Walafu minkum walafu fikum, insyaallah nanti di hari Rabu aja kita lanjutkan pelajaran adabnya. La ilaha illa anta subhanaka Menatina bil qamah wa illana min sudah karena tindak ini asal benar. Walafikum